supaya kita betul-betul dapat mengetahui dan tidak terjebak dalam penilaian-penilaian syubhat yang salah, sehingga seakan-akan kelompok yang bukan hak tapi kita kira sebagai kelompok yang hak, atau dibalik kelompok yang hak malah dituduh sebagai kelompok yang tidak hak. Kelompok yang ahlus sunnah dituduh sebagai bukan ahlus sunnah, tetapi yang bukan ahlus sunnah malah dikira sebagai ahlus sunnah. Ini menjadi sangat penting pembincangan atau perbincangan kita pagi hari ini tentang akidah ahlul hadis. Kenapa saya katakan demikian? Karena membincangkan akidah ini paling tak ada dua kelompok yang saling berebut nama ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah kelompok yang sudah populer oleh kita, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah, yang diikuti oleh majoriti ulama Islam. Yang kedua adalah kelompok yang mengaku juga ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menamakan diri sebagai kelompok salafiyah. Saya pakai nama salafiyah saja supaya tidak menjadi kontroversi. Kelompok salafiyah ini pun juga mengaku bahwa mereka juga kelompok ahlus sunnah yang hak. Bahkan ketika ulama-ulama kita membagi ahlus sunnah menjadi tiga. Ahlus sunnah menjadi tiga dalam bidang akidah. Ada ahlus sunnah Asy'ariyah, ada ahlus sunnah, imamnya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ada Maturidiyah, imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Dua kelompok ini adalah arus besar di akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada kelompok kecil, yaitu kelompok Athariyah, imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kelompok yang mendaku sebagai Athariyah ini pun marah. Kenapa? Karena mereka tidak mengiktiraf Asy'ariyah dan Maturidiyah bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Athariyah sendiri kalau kita mau jujur, kalau kita tengok sejarah itu pun terpecah menjadi dua kelompok. Kalau kita tengok Athariyah ini muncul dari madhab Hambali, Hanabilah. Imam Abu Zahrah dalam kitabnya Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah pada sekitar tahun 400 Hijriah ada perpecahan kelompok di tengah-tengah Hanabilah yang dibidangi oleh Imam Abu Ya'la, Ibnu Hamid, Abu Hamid, kemudian Az-Zaghuni. Tiga orang ini menyempal atau memecah, membuat namanya As-Salafiyah tahun 400 Hijriah ini. Bukan As-Salafi yang sekarang, bukan. Pada tahun 400 Hijriah ini menyempal kelompok kecil di mazhab Hambali. Kelompok kecil ini menamakan sebagai As-Salafiyah, mengaku akidahnya adalah akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, pula mengikuti akidahnya salaf. Tapi kelompok ini ditentang sendiri oleh ulama-ulama Hambali. Misal Imam Ibnu Hamdan, terus kemudian Ibnu Aqil, Imam Ibnu Jauzi, mereka menentang kelompok ini. Bahkan kelompok ini dikira sebagai kelompok yang memperkeruh, atau membuat cacat, memperburuk citra mazhab Hambali. Jadi Athariyah ini menjadi pelik kalau kita bicara Athariyah. Athariyah yang tulen atau Athariyah yang macam mana? Ini yang menjadi perdebatan. Kalau kita tengok ulama-ulama Azhar yang masih mengikuti mazhab Hambali, akidatan wa syariatan, mereka tidak terlalu bercanggah atau tidak ada pertentangan besar dengan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Karena secara garis besar, secara usuluddin, secara usul ahli sunnah wal jamaah, mereka sama. Kalaupun ada pertentangan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ini sifatnya dalam level furu' atau juz'iyatul akidah, furu'ul akidah atau juz'iyatul akidah. Tak banyak percanggahan. Percanggahan mereka dengan Asy'ariyah maupun Maturidiyah hanya di level furu'ul akidah atau juz'iyatul akidah. Tidak sampai pada usuluddin atau usul ahli sunnah wal jamaah. Tapi kelompok yang dibidangi oleh Az-Zaghuni tadi, kelompok menyempal sikit As-Salafiyah tahun 400 ini, mereka banyak bercanggah dengan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Dan kata Imam Abu Zahrah, kelompok ini kemudian ditutup rapat-rapat di mazhab Hambali, tapi dibongkar lagi setelah munculnya Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang sekelumit tentang percanggahan di bidang akidah.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya urai sedikit tentang apa yang ada dalam buku ini, yang sudah tercatat dalam buku ini, kita mesti paham terlebih dahulu bahwasanya dalam akidah itu kita mesti tahu, dalam akidah itu terbagi menjadi dua, ada usul, ada furu. Ini kawan daripada Indonesia, Ustadz Danang. Saya paham, belum pernah jumpa tapi wajahnya saya tahulah. Dalam akidah itu ada dua, ada usul, ada furu. Kita mesti paham masalah ini. Ada usul, asas, ada furu, cabang. Dalam usul ini terbagi menjadi dua. Ada usuluddin, pokok sekali di bidang agama. Siapa yang silap bercanggah dengan usuluddin, dia bisa jatuh dalam kekufuran. Contoh misalkan mengingkari tentang akidah-akidah yang qat'i, tentang wujudnya Allah, wahdaniyahnya Allah, kudrahnya Allah, tentang surga neraka, tentang kiamat, tentang hal-hal yang asas di dalam agama. Kafir dia. Apabila bukan karena kejahilan, kalau kejahilan lain, mungkin dia baru masuk Islam, dia tak tahu. Yang kedua, usul yang kedua adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Siapa silap dalam usul ahli sunnah wal jamaah, dia tidak sampai jatuh dalam kekufuran, tapi dia jatuh dalam dalam kesesatan, atau disebut dengan ahlul ahwa, atau disebut dengan ahlul bid'ah. Makanya dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan umat Islam ini terbagi menjadi dua, ada ahlul ahwa dan ada ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah mereka yang mengikuti ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Sementara ahlul ahwa adalah 72 kelompok yang ada di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'in." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Yang 72 riwayatnya beza-beza, kulluha finnar ila wahidah. Yang 72 ini bukan kelompok yang hak ahlul ahwa, sementara yang satu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi percanggahan di dalam usul ahli sunnah wal jamaah inilah yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Misal ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Karramiyah, ada Hasyawiyah dan lain-lain yang tidak sampai jatuh dalam kekufuran. Kalau sampai jatuh dalam kekufuran, maka dia masuk kepada usuluddin. Contoh misalkan orang Syiah, ada, saya tidak mengatakan semua, ada yang menyatakan bahwa malaikat Jibril itu silap ketika menyampaikan wahyu nubuwah. Semestinya diberikan kepada Sayyidina Ali, tapi diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini sudah bercanggah dengan usuluddin. Kalau sudah seperti ini, sudah jatuh dalam kekufuran. Sudah bercanggah dengan usuluddin, bukan lagi usul ahli sunnah wal jamaah. Tapi Syiah secara umum ini masuk kategori yang bercanggah dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang berikutnya adalah furu atau cawangan. Furu atau cawangan ini levelnya masih membuka ruang ijtihad. Artinya apabila ada percanggahan atau khil atau khotok, silap di dalam furu'ul akidah, ini tidak boleh sampai jatuh dalam tabdi', vonis bid'ah, apalagi vonis keluar dari Islam. Karena dikatakan oleh ulama, man dakhala fil islami biyaqinin lam yukhraj minhu illa biyaqinin. Orang yang masuk Islam dengan sangat yakin dengan membaca kalimat syahadat. Karena masuk Islam cukup simpel, baca dua kalimat syahadat, nahkumu bi annahu muslimun. Kalau dia sudah membaca dua kalimat syahadat, yakin kita hukumi sebagai Islam, berarti dia masuk Islam. Dan kita tidak boleh mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan perkara yang sangat qat'i, perkara yang sudah tidak ada perkhilafan sama sekali. Nah, dalam furu'ul akidah, dalam cabang akidah, inilah muncul perbezaan pendapat antara Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sikit Athariyah. Kalau kita kira Athariyah ini bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya sendiri berpendapat Athariyah yang tulen, yang mengikuti manhajnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada percanggahan yang sampai usul
sama ada usuluddin atau usul ahli sunnah wal jamaah dengan ahli sunnah asy'ariyah maupun maturidiyah. Jadi athariyah yang tulen kita kira sebagai ahli sunnah wal jamaah walaupun mereka tidak besar. Yang besar adalah asy'ariyah dan maturidiyah, hingga dikatakan idza utliqa ahli sunnah fal murad bihim adalah asy'ariyah maupun maturidiyah. Ini bukan berarti menafikan athariyah. Karena idza utliqa itu maksudnya adalah secara umum kelompok besar itu adalah asy'ariyah dan maturidiyah. Oke. Kemudian yang kita pahami juga bahwa di dalam bidang akidah ini ada hal-hal yang sifatnya ini memang ada yang tadi dalam usuluddin itu memang boleh mengeluarkan orang dari Islam. Ada yang hanya mengeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah, ada yang tak sampai mengeluarkan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Dia khotok keliru saja, tapi tidak boleh kita katakan sebagai ahlul bid'ah dan tidak boleh kita katakan sebagai orang yang keluar dari Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk pada perbincangan tentang siapakah ahlul hadis. Siapakah ahlul hadis? Ada beberapa muka surat yang sudah saya tuliskan dalam buku ini. Oke. Membincangkan tentang ahlul hadis. Ahlul hadis ini siapa? Apakah ahlul hadis ini memiliki akidah yang khas? Atau memiliki, ya maksud saya adalah memiliki akidah yang berbeza dengan asy'ariyah maupun maturidiyah? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak ada percanggahan. Kalaupun ada percanggahan antara ahlul hadis dengan yang bukan ahlul hadis, levelnya hanya dalam turukul itsbat saja. Akidahnya sama, metode atau metodologi dalam menetapkan akidah yang berbeza, tapi akidahnya sama. Saya ulang, jadi ahlul hadis ini tidak memiliki akidah yang berbeza dengan akidah majoriti ulama. Akidah mereka sama, tak ada perbezaan sama sekali dengan ulama-ulama ahlus sunnah yang lain. Perbezaan mereka hanya dalam metodologi atau metode dalam menetapkan akidah saja. Dan kata Imam Tajuddin As-Subki, dan sudah saya tulis dalam buku ini juga, paling tak ada 3 kelompok ahlus sunnah. Yang pertama adalah ahlul nazar, yaitu mereka ahlul kalam yang menguatkan akidah ahlus sunnah wal jamaah menggunakan metodologi kalamiah, logik. Jadi menggabungkan antara dalil nakli Quran dan hadis. Sebagian ulama menambahkan ijma' salaf, kemudian menggabungkan dengan metodologi akli, yaitu logik. Dua-duanya digabungkan. Inilah yang diguna oleh ulama ahlun nazar atau ulama ahlul kalam dalam memperkuat akidah ahlus sunnah wal jamaah atau akidatus salaf. Yang kedua adalah akidahnya ahlul hadis. Ahlul hadis ini lebih banyak tidak menghindari pembincangan ilmu kalam. Ahlul hadis ini menghindari pembincangan ilmu kalam. Mereka lebih banyak menggunakan metodologi Al-Quran, Al-Hadis, dan kalam-kalam sahabat. Atau ijma' sahabat. Mereka menghindari ilmu kalam. Membincangkan ilmu kalam atau dalil logik. Kemudian yang ketiga adalah sufiyah. Kelompok sufi. Dia sudah melewati dalil-dalil akli dan melewati dalil-dalil nakli. Bukan berarti tidak menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Tapi mereka sudah namanya sufi. Biasanya menggunakan musyahadah. Jadi level mereka bukan level ilmiah seperti kita. Levelnya sudah level yang lain. Dan biasanya memang mereka berbeza dengan kita secara metodologi. Walaupun secara akidah tetap sama. Disatukan di dalam akidah. Sama ada usuluddin maupun usul ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, perbedaan sufiyah, perbedaan ahlun nazar, perbedaan ahlul hadis hanya dalam menetapkan akidah saja.
Akidahnya sama, metodologi dalam menetapkan yang berbeza. Ahli kalam menetapkan dengan dalil Al-Quran, karena bagaimanapun Al-Quran dan hadis tidak boleh ditinggalkan. Tapi juga menggunakan dalil-dalil logik. Menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain dengan Al-Quran, Al-Hadis atau dalil nakli, juga menggunakan metodologi logik atau akal. Apalagi saat itu menghadapi kelompok-kelompok seperti falsafat atau seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Boleh dibaca keterangan daripada Imam Asy-Syahrastani. Beliau dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal mengatakan demikian. Jadi dulu i'lam anna salaf min ashabil hadis, ringkasnya saja, tak payah untuk saya baca teks Arabnya. Jadi ulama salaf dari kelompok kalangan Ahlul Hadis ketika menghadapi syubhat-syubhat Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang menyeleweng, menyelisih dari ajaran yang sebenar yang telah dipondasikan oleh A'immah Ar-Rasyidin, Al-Khulafa'ur Rasyidin, kemudian mereka ditolong oleh min umara ibani Umayyah, kemudian ada khulafa atau khalifah-khalifah Bani Abbas yang menolong, menyokong mereka. Tahayyaru fi takriri madhabi ahli sunnah wal jamaah. Ahlul hadis ini pening. Macam mana menghadapi syubhat kelompok Mu'tazilah dan lain-lain yang kuat dalam menggunakan logik. Jadi ciri khas dari Mu'tazilah ini adalah logik ini dinomorkan satu. Bahkan nas apabila dikira bercanggah dengan logik bisa saja ditolak. Ini kelompok-kelompok Mu'tazilah dan yang sejalan dengan, selari dengan mereka. Nah, ulama Ahlul Hadis ini pening ketika menghadapi syubhat-syubhat mereka. Ini yang mengatakan ulama, bukan saya. Tahayyaru fi takriri madhabi ahli sunnah wal jamaah fi mutasyabihati ayatil kitabil hakim wa ahbarin nabil ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran, hadis dan ijma saja. Menghindari pembincangan ilmu kalam. Tapi yang dihadapi adalah kelompok seperti Mu'tazilah yang cenderung menggunakan logik. Mereka pening. Nah, akhirnya siapa yang mampu menghadapi mereka secara umum, yaitu mereka yang selain menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, karena bagaimanapun Al-Quran dan hadis tidak boleh ditinggalkan, mereka juga menggunakan dalil logik, yaitu menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli, yaitu mereka adalah ahlun nazar, seperti Imam Ibnu Qulab. Ibnu Qulab ini sering ditohmah oleh mereka. Imam Ibnu Qulab ini salah satu ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi memang beliau bukan Ahlul Hadis. Beliau menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui dalil, menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli. Menggunakan dalil-dalil kalamiah. Seperti Imam Haris Ibnu Al-Muhasibi. Beliau selain seorang sufi juga seorang ahli kalam. Kemudian Imam Al-Qalanisi dan lain-lain. Nah, karena Mu'tazilah ini pengaruhnya sangat kuat, maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, walaupun beliau tidak meninggalkan Al-Quran, hadis dan ijma, beliau menggunakan metodenya Imam Ibnu Qulab dan lain-lain untuk menghadapi syubhat-syubhat kelompok yang menggunakan logik. Karena kalau hanya menggunakan Al-Quran dan hadis saja, tahayyaru tadi dikatakan pening menghadapi syubhat-syubhat kelompok seperti kelompok Mu'tazilah. Jadi ahlul hadis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dan sudah tercatat dalam buku ini adalah mereka yang menguatkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah menggunakan metode Al-Quran, hadis dan ijma' salaf, tapi menghindari pembincangan ilmu kalam. Sementara ahlus sunnah dari ahlun nazar, mereka menggabungkan antara dalil akli dan dalil nakli, logik dan juga Al-Quran dan hadis. Jadi secara umum akidah mereka sama ada dalam usuluddin atau usul ahli sunnah wal jamaah, bahkan dalam furu'ul akidah maupun juz'iyatul akidah. Tidak ada perkhilafan yang berarti. Perbezaan mereka hanya dalam metodologi saja dalam menetapkan, menguatkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, misalkan ada yang mengatakan lagi bahwa
Ahlul hadis ini adalah Hanabilah, mazhab Hambali. Karena tadi saya katakan Ahlus Sunnah ada 3 kelompok, yaitu Asy'ariyah, kelompok besar, Maturidiyah juga kelompok besar, ada kelompok kecil yaitu Hanabilah atau Athariyah. Ada yang mengatakan Ahlul hadis ini adalah mereka Hanabilah. Kalau betul seperti itu, ini pun muskil. Kenapa muskil? Kita boleh tengok kitabnya Imam As-Sabuni, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Beliau bukan Hanabilah. Beliau menggunakan metodenya Ahlul Hadis, menghindari ilmu kalam. Atau misalkan Al-I'tiqad wal Hidayah karangan Al-Hafidz Al-Baihaqi. Beliau Asy'ariyah tulen. Di sini ada tulennya kan? Ahlul Hadis tulen ini. Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah yang sudah diterjemah oleh salah satu ustadz di Malaysia ini, beliau menjelaskan akidah dalam kitab tersebut itu bukan melalui versinya Hanabilah, tapi Ahlul Hadis yang menghindar, Ahlul Hadis Ahlus Sunnah yang menghindari pembincangan ilmu kalam. Tapi bukan berarti ilmu kalam ini sesat. Saya tidak akan membincangkan tentang ilmu kalam, karena ini majelisnya bukan tentang ilmu kalam. Saya hanya mengatakan bahwa Ahlus Sunnah ini memang ada yang kuat menggunakan hadis, tapi ada juga yang kuat dalam menggunakan dalil logik atau ilmu kalam. Dan dalam Asy'ariyah sendiri itu pun kata Syekh Ahmad bin Shalih Al-Ghursi, salah satu khrij Azhar, beliau daripada Turki. Saya pernah baca artikel beliau mengatakan bahwa dalam Asy'ariyah sendiri juga terbagi menjadi 2. Ada yang suka dalam menggunakan ilmu kalam, artinya memang mutakallimnya Asy'ariyah, tapi ada juga yang ahlul hadisnya Asy'ariyah. Siapakah? Imam Al-Baihaqi contohnya. Imam Al-Baihaqi ini Syafi'iyul madhab, dalam madhab beliau pengikut madhab Syafi'i. Dalam akidah beliau pengikut Asy'ari. Tapi kalau hadirin hadirat membaca tentang beliau, ada salah satu ulama salafi, sudah tak payah untuk saya sebutkan namanya, ulama-ulama Asy'ariyah seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Khattabi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun kata mereka tidak thiqah ketika meriwayatkan tentang hadis sifat, khususnya tentang takwil. Jadi Imam Al-Baihaqi, kata salah satu ulama mereka dalam tanda kutip lah, tahu sendiri, mengatakan bahwa Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi, kan beliau mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari kan mentakwil ayat sifat. Terus kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, padahal beliau mendapatkan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yang kitabnya Fathul Bari disebutkan la hijrata ba'dal fathi, ba'da fathil bari. Beliau pun katanya tidak thiqah di bidang penukilan ayat sifat yang berkaitan dengan takwil. Kemudian Imam Al-Muhaddits Al-Khattabi pun dikata sama. Padahal mereka adalah ahlul hadisnya Asy'ariyah, ashabul hadisnya Asy'ariyah. Artinya saya ulang sekali lagi, di mazhab Asy'ariyah sendiri itu pun terbagi menjadi 2. Ada yang memang ahlul hadis seperti Imam Al-Baihaqi. Itu dicontohkan Imam Al-Baihaqi. Memang saya sendiri tidak pernah tahu kitab Al-Hafidz Al-Baihaqi yang membincangkan ilmu kalam. Termasuk mungkin kalau dalam pemikiran saya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena setahu saya beliau pun tidak banyak membincangkan tentang ilmu kalam. Mungkin beliau kuat sebagai ahlul hadis, tapi beliau Asy'ariyah tulen. Kemudian Imam Al-Khattabi, saya tak tahu kalau Imam Al-Khattabi apakah pernah membincangkan tentang ilmu kalam, menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui ilmu kalam. Tapi ilmu kalam ini menjadi sangat penting, walaupun dalam masa salaf ini tidak banyak digunakan, karena syubhat kelompok yang menyeleweng ini semakin banyak. Itu dikatakan oleh beberapa ulama kita. Jadi sekali lagi, ahlul hadis tak ada bezanya dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Bahkan tadi saya katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang ahlul hadis, ada yang ahlun nazar, dan ada juga dari mereka yang kelompok sufiyah, kelompok sufi yang lebih banyak menggunakan musyahadah.
Tapi ini namanya sufi itu biasanya memang kurang tak mungkin diilmiahkan karena mereka banyak menggunakan dauk, menggunakan futuh dan lain-lain. Berikutnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli hadis mengambil ilmu akidah dari mutakallim. Kenapa saya katakan, kenapa saya tulis masalah ini? Ahli hadis mengambil ilmu akidah dari mutakallim karena begini, biasanya mereka yang cenderung mempelajari hadis, mereka mentohmah, mencela ahli kalam, seakan-akan ahli kalam ini sesat mensesatkan. Apalagi mereka sering menggunakan kalam-kalam ulama yang mentohmah ilmu kalam. Contoh misalkan menukil ucapan Imam Syafi'i yang mentohmah ahli kalam dan lain-lain. Beberapa kali saya menemukan orang, bersemangat sekali menulis dekat Facebook. Ahli kalam sesat, ini kata ulama, begini. Saya hanya tanya sedikit saja, apa definisi kalam yang kau sesatkan? Dia tak bisa jawab. Berkali-kali saya menemukan orang seperti itu. Artinya apa? Mereka itu menghukumi sesuatu yang mereka tidak tahu. Dia hanya menukil kalam ulama, itu mentohmah ilmu kalam, kemudian mereka sebarkan bahwa ilmu kalam ini sesat mensesatkan. Dia tak ingat bahwa ulama salaf pun juga ada yang ahli kalam. Contoh misalkan Imam Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau mengatakan bahwa ulama-ulama ahli kalam dari ulama salaf itu siapa? Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Apakah kita berani mengatakan Imam Abu Hanifah sesat mensesatkan? Tapi ya begitulah. Bahkan akidah Tohawi saja, akidah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ini kan kitab yang ijma akidahnya sesuai dengan akidahnya salaf. Ada dari mereka dalam tanda kutip, ya, ada dari mereka yang mengatakan Imam Tohawi ini juga sudah terpapar syubhat ahli kalam. Sehingga apa yang dijelaskan dalam kitab akidah Tahawiyah pun tidak murni sebagai akidah salaf. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kitab ulama yang sudah diiktiraf oleh ratusan ribuan ulama dari masa ke masa pun mereka berani mentohmah dan mengatakan bahwa Imam Tohawi sudah terpapar ilmu kalam, sehingga tidak lagi akidah Tahawiyah ini sebagai akidah salaf yang murni. Ini kata mereka. Pernah saya tulis dekat Facebook ini masalah ini. Ya, apa yang saya maksudkan dalam ahli hadis tajuk pasal ahli hadis mengambil ilmu akidah dari mutakallim ini, saya nak tunjukkan bahwa ilmu hadis pun juga memerlukan hujahnya ulama ahli kalam. Contohnya siapa? Ini adalah Imam Al-Bukhari. Siapa yang tidak tahu Imam Al-Bukhari? Pakar hadis. Pakar hadis. Beliau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Bukhari fi jami'i ma yuridu min tafsiril gharib innama yanquluhu an ahli dzalikal fan ka Abi Ubaid wa Nadhr bin Sumail wal Far' wa ghairihim. Al-Bukhari dalam masalah gharaibul Quran, beliau mengambil dari Imam Ibnu Ubaid, Nadhr bin Sumail, Far' dan lain-lain. Wa amal mabahith al-fiqhiyah fa ghalibu mustamaddatun lahu min asy-Syafi'i wa Abi Ubaid wa amsalihima. Dalam masalah fikih, beliau banyak mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i, Abu Ubaid dan lain-lain. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan Imam Al-Bukhari ini pengikut mazhab Syafi'i, tapi bukan muqallid seperti kita. Beliau ini kalau dalam mazhab Syafi'i mungkin levelnya seperti Imam Al-Muzani lah, mujtahid mutlak muntasib. Jadi mujtahid mutlak kan ada dua, mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak mustaqil, ini yang independen, usul fikihnya pun independen seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain. Di bawahnya lagi ada mujtahid mutlak muntasib seperti Imam Muzani. Jadi kalau Imam Al-Bukhari kita golongkan sebagai Syafi'iyah karena memang ada ulama yang mengatakan beliau Syafi'iyah walaupun ulama lain tak bersetuju. Beliau masuk kategori mujtahid mutlak yang muntasib. Oke, wa amal masail al-kalamiyah, Imam Al-Bukhari dalam masalah-masalah kalam fa'aktsaruha minal Karabisi wa Ibnu Kullab wa nahwihima. Dari Imam Al-Karabisi, Ibnu Kullab, tadi saya sebutkan Ibnu Kullab dan Al-Karabisi adalah mutakallimu ahli sunnah, ahli kalamnya ahli sunnah. Beliau menguatkan ajaran ahli sunnah wal jamaah, ajaran salaf menggunakan dalil atau hujah-hujah kalami. Beliau memang bukan ahlul hadis yang iktifa mengambil cukup Al-Quran, hadis dan ijma,
tapi beliau izalatus syubhat, menghilangkan syubhat Mu'tazilah dan lain-lain menggunakan metodenya ahli kalam. Jadi walhasil Imam Al-Bukhari sebagai pakar hadis pun dalam masalah ilmu kalam mengambil dari Imam Ibnu Kulab dan Imam Al-Karobisi. Kalau misalkan ada yang bertanya, tapi kan Al-Bukhari tidak sama akidahnya dengan Imam Ibnu Kulab. Betul, contoh misalkan dalam kalam, masalah sifat kalam, Imam Al-Bukhari memang berbeza dengan Ibnu Kulab. Apa jawab saya? Jawab saya, betul memang ada perbezaan antara Ibnu Kulab dengan Imam Al-Bukhari. Walaupun Imam Al-Bukhari dalam masalah kalam mengambil dari Imam Ibnu Kulab. Karena apa? Kata Imam Syekh Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Ghursi, Imam Al-Bukhari tidak mengambil 100% metodenya Imam Ibnu Kulab. Sebagian metodnya saja yang diambil. Walaupun sebagian ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari, siapa yang mau keluarkan beliau dari Ahlussunnah? Beliau adalah Ahlussunnahnya Ahlussunnah kalau perlu kita katakan. Beliau pun mengiktiraf Ibnu Kulab. Mengambil ilmunya Ibnu Kulab walaupun tidak 100%. Sama seperti Imam Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengikuti metodenya Ibnu Kulab, tapi tidak 100%. Ada yang beliau tentang, dalam arti tidak bersetuju. Jangan dikira Imam Al-Asy'ari ini 100% ambil akidahnya Ibnu Kulab, tak. Ada metodenya yang ditolak, ada yang diterima. Itu biasa dalam hal ulama. Itu biasa ulama, karena tadi saya katakan, ada ruang ijtihad yang terbuka dalam akidah, yaitu furu'ul akidah atau juz'iyatul akidah. Ya, ada cabang-cabang akidah atau juz akidah yang di sana masih khilaf, masih diperbolehkan dalam arti tidak boleh keluar vonis atau vonis tabdi atau tasyrik mengatakan syirik. Apalagi metode dalam cara menguatkan Ahlussunnah pun kadang-kadang mereka berbeza. Jadi sekali lagi, Al-Bukhari dalam masalah masail kalamiyah pun mengambil dari Ibnu Kulab dan Karobisi dan lain-lain. Walaupun mungkin tidak 100% diambil, tapi ini sudah satu bukti bahwa ahlul hadis seperti Imam Al-Bukhari pun mengiktiraf ilmunya ahlul kalam, termasuk Imam Ibnu Kulab. Macam mana Ibnu Kulab disesatkan oleh mereka? Imam Al-Bukhari sendiri ambil dari Imam Ibnu Kulab. Ya mungkin mereka akan mengatakan nukilan dari Imam Ibnu Hajar ini tidak terpercaya. Sudah, kalau sudah cakap seperti itu. Jadi setiap yang bercanggah dengan keyakinan mereka, tidak mereka kira atau tidak mereka anggap thiqah. Karena mereka memang mengatakan demikian. Jadi nukilan-nukilan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam masalah akidah Asy'ariyah, khususnya dalam masalah takwil, ini kata mereka Ibnu Hajar tidak thiqah. Oke, kita sambung terus. Kemudian mauqif ahli hadis dari akidah tatsim. Yang saya katakan ini adalah ahlu hadis secara umum, yaitu mereka yang hidupnya memang untuk mempelajari hadis, takhrijul hadis, dirasatul asanid, mempelajari sanad-sanad hadis dan lain-lain. Bukan ahlu hadis, Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang saya maksudkan. Nah, ahlu hadis secara umum, mauqifnya terhadap tatsim atau mujassimah, ini pun beza-beza. Ada ahli hadis yang Ahlussunnah, seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi ada juga ahlu hadis yang mengikuti metodenya ulama mujassimah. Mereka menghimpun hadis-hadis tentang jisim, yang menunjukkan jisim maksud saya, hadis-hadis atau hadis-hadis lemah yang menjelaskan tentang, yang secara zahir menjelaskan tentang apa? Tasbih Allah kepada makhluk dan lain-lain. Jadi mauqif ahli hadis dari akidah tajim sebagaimana dikatakan oleh Dr. Syed Sakor dalam kitabnya At-Tajsim fil Fikril Islami, ahli hadis secara umum ini beza-beza. Jadi mereka yang pakar hadis, ada yang terpapar mujassimah. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi ada pemikiran mereka yang mujassimah. Tapi juga ada ahlu hadis yang ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ada yang misalkan ahlu hadis tapi dari kelompok Syiah, dari kelompok ini dan lain-lain. Ini ahlu hadis secara umum, yaitu mereka yang mempelajari atau umurnya digunakan untuk mempelajari hadis. Bukan ahlu hadis, ahlus sunnah wal jamaah yang di muka saya sebutkan. Kemudian antara Imam Al-Asy'ari dan Ahlul Hadis. Oh, tinggal beberapa menit ini. Tak selesai nanti. Imam Al-Asy'ari dan Ahlul Hadis.
Saya ringkas saja karena ini mengingat masa. Saya kutipkan Imam Ibnu Asakir. Ini beliau seorang pakar hadis juga. Beliau Asy'ariyah. Imam Ibnu Asakir ini pakar hadis, huffadul hadis, min huffadil hadis, tapi beliau juga Asy'ariyah. Jadi dalam Asy'ariyah ini ada yang memang ahli kalam, ada juga yang hadis. Nah, Imam Ibnu Asakir dalam Tabyinul Kidbil Muftari mengatakan ittafaqa ashabul hadis, pakar-pakar hadis, ulama-ulama hadis sepakat anna Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari radhiyallahu anhu kana imaman min a'immati ashabil hadis wa madhhabihi. Dan ternyata madhabu ashabil hadis. Artinya apa? Imam al-Asy'ari ini juga imamnya ahlul hadis. Madhabnya sama seperti madhabnya ahlul hadis. Madhabnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari sama seperti madhabnya ashabul hadis. Ashabul hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sabuni ataupun Imam Al-Hafidh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah. Oke. Kemudian muka surat 17. Kitab At-Tauhid karya Imam Al-Hafidh Ibnu Huzaimah. Ringkas saja, Imam Ibnu Huzaimah ini beliau seorang pakar hadis. Tetapi ulama kita Imam Al-Baihaqi mengatakan beliau dia menukil daripada Imam siapa? Razi, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Imam Ibnu Hatim Ar-Razi ini juga seorang pakar hadis. Beliau mengatakan bahwa Imam Al-Hafidh Ibnu Huzaimah dalam masalah kalam ini lemah. Walaupun beliau sangat pakar di bidang hadis, tapi dalam ilmu kalam beliau ada sisi kelemahan. Jadi dalam kitab At-Tauhid ini seperti bukan karangan beliau. Wallahu a'lam. Tapi beliau sudah dinilai oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, menilai terhadap Imam Ibnu Huzaimah bahwa walaupun beliau pakar hadis, tapi di bidang kalam, ilmu kalam beliau ada sedikit lemah. Itu nukilannya sudah saya sampaikan. Kemudian kitab As-Sifat karya Al-Hafidh Ad-Daraqutni ini muka surat 20 yang bawa bukunya ini. Kitab As-Sifat karya Al-Hafidh Ad-Daraqutni ini masykuk fih. Apakah betul kitab As-Sifat ini karangan Imam Ad-Daraqutni? Karena secara sanad ini sangat lemah. Ya, secara sanad agak lemah. Sehingga tidak tepat apabila kitab As-Sifat ini dinisbatkan, disandarkan kepada Imam Al-Hafidh Ad-Daraqutni. Oke. Kemudian sifat mutasyabihat. Nah, ini yang penting antara kita dengan mereka. Sifat mutasyabihat ini ternyata ada gini. Jadi dalam membincangkan sifat-sifat Allah ini ada dua. Ada sifat khobariyah, ada sifat akliyah. Ada sifat khobariyah, ada sifat akliyah. Sifat akliyah adalah sifat-sifat Allah yang dalam penetapannya boleh menggunakan dalil nakli dan dalil akli. Itu sifat akliyah. Sifat akliyah ini cenderung cocok dengan logik. Seperti sifat-sifat kudrat, ilmu, iradat, sama, basor, mukhalafatul hawadisi dan lain-lain. Itu sifat-sifat akliyah. Jadi memiliki dua dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Jadi kalau ada orang cakap sifat 20 ini buatan falsafat Yunani, mereka silap. Kata mereka, ini tidak ada di dalam Islam sifat rumusan sifat 20. Masa dalilnya akal semua ini? Iya, mereka hanya membaca kitab-kitab kecil seperti kitab Umul Barahin. Coba baca kitab-kitab yang lagi besar. Di sana dijelaskan dua dalil. Contoh misalkan sifat kudrat. Dalil naklinya seperti ini. Dalil aklinya seperti ini. Karena sifat kudrat, iradat dan lain-lain ini termasuk sifat akliyah. Sifat-sifat Allah yang secara zahir cocok dengan logik dan ditetapkan dengan dalil nakli juga dalil akli. Jangan yang dibaca Umul Barahin saja. Baca kitab-kitab yang lebih besar. Ada dalil Quran hadisnya, juga ada dalil logiknya. Itu sifat akliyah. Oke. Yang kedua adalah sifat khobariyah. Yaitu sifat-sifat Allah yang hanya boleh ditetapkan dengan dalil nakli saja. Tidak boleh ditetapkan dengan dalil logik. Seperti ya Allah, ya dua, istawa, kemudian nuzul, usbu' dan lain-lain. Ya kan, qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Asabi'ir rahman. Ini termasuk sifat khobariyah.
Hanya boleh ditetapkan dengan dalil nakli. Karena secara zahir bercanggah dengan logik. Ini disebut dengan sifat khobariyah. Oke. Nah, sifat khobariyah seperti istawa, nuzul, yad, wajah, usbu, sak, dan lain-lain. Apakah termasuk sifat mutasyabihat? Karena di dalam Al-Quran ini kan ada mutasyabihat, ada muhkamat. Itulah yang dulu saya pertanyakan pertama kali saat saya dialog di Bangi. Apakah termasuk mutasyabihat atau termasuk muhkamat? Kalau termasuk mutasyabihat, kenapa mereka membincangkan sedemikian rupa? Tapi mereka mengatakan, dan saya sudah buka kitab-kitab mereka, mereka mengatakan bahwa sifat Allah khobariyah termasuk muhkamat, bukan mutasyabihat. Nah, sebagai pemutus, kita nukilkan pendapat-pendapat ulama salaf tentang bagaimana mereka menilai sifat khobariyah apakah muhkamat atau mutasyabihat. Dan ternyata ramai ulama salaf, saya sebutkan salah satunya di buku ini, tapi tidak saya sebutkan semuanya. Kalau nak tahu tentang nukilan yang panjang, ada dalam buku saya, ada buku saya Aqidatus Salaf. Saya nukilkan cukup banyak tentang penilaian ulama bahwa sifat khobariyah seperti yadullah, usbu'nya Allah, wajhullah, sak, istawa, nuzul, dan lain-lain bukan muhkamat tapi mutasyabihat. Dan kita sudah berbeza dengan mereka. Ulama salaf, ulama hadis mengatakan, mengira sifat khobariyah Allah termasuk mutasyabihat. Tapi kelompok salafi mengatakan sifat khobariyah Allah bukan mutasyabihat tapi termasuk muhkamat. Sehingga diketahui maknanya dan seterusnya. Oke, terus kemudian tafwid, takwil, dan dalam sifat mutasyabihat. Ini juga masalah yang sangat penting dan hingga sekarang selalu diperdebatkan. Tentang tafwid, takwil, dan dalam sifat mutasyabihat. Ada 3 metode yang diperdebatkan oleh ulama. 1 adalah metode isbat, 2 metode tafwid, 3 metode takwil. Isbat yang dimaksudkan bukan isbat sifat, menetapkan sifat. Kalau menetapkan sifat, semua ulama sama ada ahlus-sunnah atau bukan ahlus-sunnah setuju. Menetapkan niat bagi Allah, menetapkan wajah bagi Allah. Yang dipermasalahkan adalah isbat mereka itu bukan isbat sifat saja, tapi isbat makna zahir dari sifat mutasyabihat. Dan ini bercanggah dengan metode tafwid dan metode takwil. Walhasil, Ahlus Sunnah memiliki 2 metode dalam interaksinya terhadap sifat mutasyabihat atau sifat khobariyah, yadullah, istawa, nuzul, dan lain-lain. Yang pertama adalah metode tafwid. Ini adalah metodenya ulama salaf, majoriti ulama salaf. Majoriti ulama salaf. Yang kedua adalah metode takwil. Takwil ini metodenya sikit ulama salaf, tapi majoriti ulama kholaf. Sementara isbat makna zahir bukan isbat sifat. Kalau isbat sifat itu berarti menetapkan sifat bagi Allah. Oke, kita terima. Tapi isbat makna zahir dari sifat. Misalkan yadullah itu makna, ditetapkan makna zahir dari yadullah. Nah, itu bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya itu sering sekali, beberapa kali bertanya kepada mereka, dan insya Allah mereka tak akan mampu jawab. Pertanyaannya saya begini, tolong sebutkan kalam ulama sebelum munculnya Syekh Ibnu Taimiyah yang mentohmah tafwid Asy'ariyah. Mereka tak akan bisa mendapatkan jawaban. Saya sudah baca kitab mereka yang membantah tentang tafwid, tapi mereka tak satu pun ada nukilan yang mentohmah tafwid. Kalau mentohmah takwil ada, tapi ini perlu perincian. Tidak boleh kita gebiah istilahnya. Kita terus kemudian tohmah tafwid secara umum, tidak. Tapi mentohmah tafwid saya belum pernah temukan. Bahkan mereka ada yang mengatakan bahwa madhab Hambaliyah mutaqaddimin menolak tafwid. Saya tanya berkali-kali, tolong sebutkan nas ulama Hambali sebelum Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tafwid ini adalah akidah yang sesat. Mereka tidak akan. Sampai sekarang saya belum menemukan jawaban dari mereka. Saya baca kitab-kitab mereka cukup banyak lah.
Saya ini kalau membaca bukan hanya membaca kitab Asy'ariyah saja. Kitab mereka pun saya baca. Bahkan saya pernah cerita, saya itu hampir membenarkan akidah mereka. Tapi saya tak payah untuk cerita di sinilah. Tapi dulu. Sehingga buku akidah salaf yang saya tulis itu, bahkan insya Allah yang terbit dekat Indonesia lagi lengkap, lagi sempurna. Itu dulu karena saya pernah hampir membenarkan akidah mereka. Hampir, tapi tidak, hampir kan belum. Hampir saja, membenarkan. Tapi akhirnya saya cari referensi saya orangnya memang otak saya tak boleh diam ini. Jadi saya tidak mau ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan minta. Saya cari. Sampai alhamdulillah Allah memberi pencerahan kepada saya dan sedikit banyak saya mampu menjawab. Di antara pertanyaan yang mereka tidak akan mampu jawab adalah, tolong sebutkan kalam ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang mentohmah tafwid. Boleh itu sebagai hujah andalan. Tanyakan pada mereka. Mereka insya Allah tidak akan mampu menukilkan kalam ulama. Kalau ulama-ulama setelah Ibnu Taimiyah banyak, apalagi ulama-ulama salafi banyak sekali lah. Tapi kalau ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah tahun 700, tidak ada, hampir tidak pernah saya temukan yang mentohmah tafwid ala ahlus sunnah wal jamaah. Tak ada. Nah ini perbezaannya. Nah tafwid dan takwil ini ternyata juga akidahnya ashabul hadis. Boleh ini saya nukilkan dan boleh nanti dibaca sendirilah. Itu pada pertama itu. Wa yuthbitu ashabul hadis nuzula rabbi. Ini dalam kitab apa? Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karangan Imam Abu Utsman As-Sabuni. Kitab ini sering digunakan oleh mereka. Katanya ini bukan Asy'ariyah ataupun bukan Maturidiyah. Nah, dalam akidah As-Salaf wa Ashabil Hadis karangan Imam Abu Utsman As-Sabuni jelas dikatakan, itu wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bi dzikri al-dhairi wa yakiluna ilmahu ilallah. Wa yakiluna ini tafwid. Ternyata beliau termasuk mufawwid. Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ternyata salaf dan ashabul hadis pun melakukan tafwid. Lagi yang kedua adalah dalam Al-I'tiqad wal Hidayah karangan Imam Al-Baihaqi, muka surat 23. Wa ashabul hadis fima warada bi al-kitab was sunnah min amsali hadza wa lam yataqal ahadun ini dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ulama salaf dan ulama ashabul hadis pun juga melakukan tafwid. Dan tafwid pun mereka tohmah. Tafwid dan takwil adalah metodenya ulama ahlus sunnah, sama ada ashabul hadis ataupun ulama salaf ataupun ahli takwil. Mereka bersepakat bahwa mereka bersepakat bahwa tafwid adalah akidahnya ashabul hadis, juga akidahnya salaf, termasuk akidahnya Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Tapi ahlus sunnah menolak akidah isbat makna zahir. Karena isbat makna zahir berpotensi mentasbihkan Allah dengan makhluk, bahkan yang teruk sampai mentatsimkan Allah, memfisikalkan Allah. Oke, yang berikutnya ringkas saja, had bagi Allah. Had bagi Allah. Ini perlu saya jelaskan masalah had bagi Allah ini. Jadi begini, kita tidak mentohmah Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau ulama yang pandai, sebenarnya ulama pandai. Banyak kalam-kalam beliau yang bermanfaat untuk Islam, tapi beliau juga memiliki bid'ah-bid'ah yang wajib bagi kita untuk mengingatkan. Itu juga yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takridnya kitab Ar-Raddul Wafir. Sebuah aluan atas kitab Ar-Raddul Wafir, beliau mengatakan bahwa semestinya ada ahli ilmu yang mengumpulkan kesalahan-kesalahan Ibnu Taimiyah dan dijelaskan kesalahannya supaya orang awam ini tidak tersilapkan, supaya orang awam ini tidak salah paham. Karena bagaimanapun beliau memiliki bid'ah-bid'ah yang wajib bagi kita untuk mengingatkan supaya tidak diikuti bid'ah beliau. Nah, di antara salah satu bid'ah beliau adalah menetapkan had, batas bagi Allah. Padahal had ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah salaf, juga bukan akidahnya ashabul hadis. Itu sudah saya nukilkan pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik, innama kari al-Malik ayatahaddatsa bitikal hadis li'anna fi haddan wa sifatan dan seterusnya. Itu adalah akidahnya kelompok sesat Mujassimah, Musyabbihah, Karramiyah. Makanya ada ulama kita mengatakan kenapa Ibnu Taimiyah tidak pernah menolak akidahnya Karramiyah. Karena ada beberapa pendapat beliau yang sama. Terus kemudian
Jia bagi Allah, ini juga bukan akidah salaf, juga bukan akidahnya ashabul hadis. Kemudian tempat bagi Allah, ini juga bercanggah dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ringkas saja, ru'yatullah dengan jia melihat Allah dengan arah pun ini juga bukan akidahnya ashabul hadis. Itu sudah saya sampaikan. Wa ya ta'ala an jihatin, Allah bersih daripada arah, ini yang dikatakan oleh ulama hadis Imam Al-Baihaqi. Terus kemudian qiyamul hawadis bidatillah, ini panjang tapi masa mengingat masa, masih ada sedikit masa. Qiyamul hawadis bidatillah, oke, saya singkat saja tentang hawadis bidatillah. Jadi begini, qiyamul hawadis bidatillah itu ini adalah akidah asasnya Syekh Ibnu Taimiyah. Qiyamul hawadis muka surat 31. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apa itu 15 menit lagi, oke. Jadi ini yang membedakan Ibnu Taimiyah dengan ulama-ulama lain. Qiyamul hawadis bidatillah maksud ringkasnya adalah meyakini atau mengatakan bahwa ada sifat hadis, sifat baru yang menetap pada Allah, melekat pada Allah. Sifat hadis yang melekat pada Allah. Pengaruhnya apa? Contoh seperti dalam kalam, sifat kalamnya Allah. Di sini juga saya sebutkan tentang sifat kalam. Jadi begini, karena Ibnu Taimiyah itu dalam sifat kalam juga menggunakan asas qiyamul hawadits bidatillah. Jadi zatnya Allah tertempel sifat hadis. Dan ini bercanggah dengan ulama lain, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya begini, dalam sifat kalam, di belakang ada tentang sifat kalam. Sifat kalam ini memang perdebatan yang selalu diperdebatkan sampai sekarang. Apakah kalam Allah ini bisautin atau tidak, dengan suara atau tidak? Ini kan selalu dibincangkan. Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan kalam Allah secara umum, mereka mengatakan kalam Allah tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena hadis tentang kalamullah biharfin au bisautin ini lemah. Ini lemah, dhaif, kata ulama-ulama hadis Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Padahal ulama sudah sepakat, ulama sudah bersepakat di bidang akidah. Di bidang akidah tidak boleh berhujjah dengan hadis yang lemah. Bahkan ulama kita ada yang mengatakan berhujjah dengan hadis hasan saja tidak boleh. Dr. Suhaib Shakor yang mengatakan dalam hadis ahad fil aqidah, hujjatul hadis ahad fil aqidah. Beliau mengatakan, seingat saya, dalam hadis hasan pun tidak boleh sebagai hujjah dalam akidah. Yang boleh dibuat hujjah dalam akidah hanya hadis sahih. Apalagi hadis dhaif. Dan hadis tentang kalam Allah dengan suara, ini hadisnya lemah. Ini yang kemudian ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan kalam Allah dengan suara ini hadisnya lemah. Kalaupun, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam buku ini juga ada, nanti boleh dibaca sendiri. Kalaupun kita mengatakan hadis kalam Allah dengan suara ini sahih, maka metodenya ada dua, yaitu takwil atau tafwid. Takwilnya, suara itu bukan suara Allah, tapi suara malaikat. Nida bukan nida Allah, tapi nidanya malaikat. Kalau tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah. Karena metode tafwid memang begitu. Allah kalam dengan suara, saut. Tapi suara macam mana? Kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah. Allah dan Rasulnya yang Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Kalau memang hadis tentang kalam Allah dengan saut atau kalam Allah dengan harf huruf ini sahih, maka metodenya dua, antara tafwid maupun takwil. Tapi Asy'ariyah maupun Maturidiyah majority mengatakan hadis tentang itu lemah, dan itu sudah dibahaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Baihaqi, ahli hadisnya Asy'ariyah, dan ulama-ulama yang lain. Oke. Sementara ulama Hambali mereka mengatakan bahwa hadis tentang kalamnya Allah dengan suara ini sahih. Nah, ini ada perbedaan lagi. Ibnu Taimiyah
juga berpendapat sama seperti pendapatnya Hambali. Ya, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah berpendapat sama seperti pendapatnya majoriti ulama Hambali. Dalam arti ikut mengatakan kalam Allah dengan suara atau dengan huruf. Tapi Ibnu Taimiyah ini berbeza dengan Hambali. Perbezaannya di mana? Karena Hambali ini ramai yang tidak mengakui akidah qiyamul hawadits bidatillah. Hadis, perkara hadis menetap selalu pada Allah. Itu tidak diiktiraf oleh ulama-ulama Hambali. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa qiyamul hawadits bidatillah ini akidah yang sah. Sehingga dalam masalah kalam pun dia juga mengatakan sama. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan kalam Allah dengan suara, ya Allah ya. Misalkan Allah ketika berkata kepada Nabi Musa, sebelumnya tidak berkata. Tapi ketika Nabi Musa lahir dan sudah patut untuk dikhitabi, kemudian berkata kepada Nabi Musa. Jadi sebelumnya tidak berkata. Al-Quran juga sama. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah tidak berfirman Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi sebelumnya tidak difirmankan. Taurat juga begitu sebelum Nabi Musa lahir. Injil juga begitu. Jadi kata Ibnu Taimiyah ini sudah saya cek. Saya tidak hanya dari kitab-kitab ulama Ahlussunnah saja. Beliau mengatakan Al-Quran itu hadis, Injil itu hadis, Taurat pun juga hadis, bukan qadim. Ini karena beliau menggunakan metode qiyamul hawadits bidatillah. Tapi anehnya ulama salafi pun mentohmah Ibnu Taimiyah, mengkritiklah, bukan mentohmah lah. Mengkritik Ibnu Taimiyah sendiri, Khalil Harras. Saya nukilkan dalam buku ini juga. Ya, muka surat 33 itu. Malahnya ulama salafi, Dr. Khalil Harras dalam kitab Ibnu Taimiyah As-Salafi, muka surat 120 ternyata juga mengkritik Ibnu Taimiyah. Jadi, qiyamul hawadits bidatillah yang menjadi asas akidahnya Ibnu Taimiyah pun dikritik oleh ulama salafi sendiri. Bahkan Dr. Khalil Harras mengatakan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini terpapar kena subhatnya karomiyah. Karena qiyamul hawadits bidatillah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat hadis yang selalu menetap pada Allah. Itu adalah akidahnya kelompok musyabbihah, yaitu kelompok karomiyah. Jadi sama seperti di muka saya katakan, kenapa Ibnu Taimiyah tidak pernah mentohmah atau mengkritik akidahnya karomiyah. Tapi justru dalam beberapa akidah beliau ada kesamaan. Seperti had bagi Allah juga termasuk akidah qiyamul hawadits bidatillah. Jadi Ibnu Taimiyah ini berbeza dengan Hambali dalam masalah kalam. Walaupun sama-sama mengatakan kalam Allah dengan suara, tapi Ibnu Taimiyah berbeda dengan Hambali. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi ketika Allah berkata kepada Musa, sebelumnya tidak berkata karena Musa belum lahir. Allah tidak memfirmankan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini hadis, bukan perkara yang qadim. Ini perbezaan antara Ibnu Taimiyah dengan Hambali, Hambali dengan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Jadi kalau Asy'ariyah Maturidiyah meyakini hadis Nabi tentang suara kalamullah dengan suara ini lemah dan tidak boleh digunakan dalam akidah, tapi Hambali dan Ibnu Taimiyah mengatakan hadisnya sahih. Ulama Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan kalaupun hadisnya sahih, maka wajib ditafwid atau takwil, karena dua metode ini adalah metodenya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tafwid atau takwil. Tapi Ibnu Taimiyah berbeza dengan Hambali. Walaupun sama-sama mengatakan kalam Allah dengan suara, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan Allah ini ketika berkata kepada Musa sebelumnya tidak berkata-kata. Sebelumnya tidak berfirman kepada Musa. Ketika berfirman Al-Quran, sebelumnya tidak berfirman. Jadi Al-Quran itu hadis. Taurat ini hadis, Injil ini hadis. Tapi apakah hadis versi Ibnu Taimiyah ini berbeda sama seperti makhluk? Beliau mengatakan beza. Karena ini akhirnya ulama mengatakan di antara bid'ahnya Syekh Ibnu Taimiyah adalah mengatakan Allah memiliki sifat hadis, qiyamul hawadits, qiyamnya sifat hadis pada zatnya Allah. Seperti sifat
sifat-sifat ma'ani lah, hampir sama seperti itu. Ini yang dikritik oleh ulama. Dan itu panjang disampaikan oleh ulama, dan itu adalah salah satu bid'ah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Makanya ulama-ulama, ada kawan-kawan salafi lah, saya tanya, kenapa kau katakan Al-Quran ini hadis? Mereka menghindari pembincangan itu. Karena ulama salaf tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini hadis. Qiyamul hawadith ini bukan akidah salaf. Akidah salaf pun tak ada yang ulama salaf pun tak ada yang mengatakan Al-Quran ini hadis. Bahkan Imam Ahmad saja mengatakan lafzi bil Qur'ani hadisun. Beliau aja marah-marah. Lafadku, tilawahku, pelafatanku Al-Quran itu adalah hadis. Beliau saja marah-marah. Bahkan dalam buku ini juga saya sebutkan macam mana ketika Imam Ahmad dan Imam Malik marah-marah ketika ada orang mengatakan misalkan innallaha samiul basir, kemudian isyarah ke mata. Ini ada dalam buku inilah, nanti boleh dibaca sendiri. Misal mengatakan inna Allah adalah sami, dengan isyarat ke telinga. Allah ini basir, telinga ke mata. Kata Imam Ahmad, kata Imam Malik, potong saja tangannya. Karena orang seperti itu cenderung menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini ulama salaf. Lafzi bil Qur'ani makhlukun, itu kan akidah benar. Akidah yang sebenar. Tapi Imam Ahmad saja menghindari ucapan seperti itu. Apalagi mengatakan Al-Quran ini hadis. Dan itu betul. Syekh Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama salafi mengatakan Al-Quran ini hadis, bukan qadim. Tapi kalau kita tidak seperti itu. Kita ada perincian tentang Al-Quran hadis atau qadim. Boleh dibuka dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir, tentang iman, definisi iman, karena ini juga sering sekali dipertanyakan. Hakikat iman, muka surat 43. Jadi begini, terakhir ini last sekali hakikat iman 43. Iman ini ada iman indallah, ada iman indannas. Kalau iman indannas, menurut kita cukup dengan 2 kalimat syahadat. Apabila ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, kita hukumi dia Islam. Kita hukumi dia mukmin. Hatinya macam mana kita tidak tahu. Nahnu hakamna bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukumi secara zahir saja. Secara zahir dia sudah masuk Islam, hatinya macam mana kita tak tahu. Kita tidak ditaklif Allah untuk membuka hatinya. Cukup kita katakan dia Islam. Jadi iman Islam menurut orang cukup dengan 2 kalimat syahadat. Nah, iman secara hakikat ini kata ulama salaf adalah wa min madhabi al-hadis al-iman qaulun wa amalun wa ma'rifatun. Atau qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah, tasdik. Nah, apakah ini bercanggah dengan Asy'ariyah? Karena iman adalah qaulun wa amalun wa ma'rifatun atau tasdik, 3 ucapan, amal, dan tasdik atau makrifat. Apakah bercanggah dengan akidahnya Asy'ariyah? Tidak. Kenapa demikian? Nah, ini boleh dibuka itu. Pertama, tasdik atau makrifat dalam hati itu adalah aslul iman. Itu dikatakan dalam Syarah Sahih Muslim, aslul iman at-tasdik wa aslul Islam al-istislam wal inqiyad. Jadi iman itu pertama kali adalah tasdik, membenarkan dalam hati apa maja'a bi Rasul yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdik ini asul iman. Kemudian kaulun, ucapan. Apakah ucapan ini termasuk rukun iman? Tidak. Ucapan itu adalah supaya zahiran wa batinan, atau secara zahiran wa batinan kita dihukumi sebagai orang Islam. Maksudnya macam mana? Ada orang mengakui dalam hati Islam ini agama hak. Imannya dalam hati, tapi dia tidak pernah melafatkan, tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak Islam. Maka dia tidak Islam. Kita pun tidak mengatakan Islam, Allah pun juga tidak mengatakan dia Islam, karena dia tidak melafatkan 2 kalimat syahadat. Jadi aslul iman adalah tasdik dalam hati, membenarkan ajaran-ajarannya Rasulullah dan seterusnya. Adapun lisan ini adalah supaya kita dihukumi zahiran wa batinan sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang Islam. Apabila kita sudah mengucapkan syahadat,
berarti orang akan mengatakan kita Islam, dan Allah pun juga mengatakan lisan dan hatinya sudah beriman. Dia sudah iman. Allah pun mengatakan beriman, kita pun juga mengatakan beriman. Kalau hanya dalam hati membenarkan dalam Islam tapi tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat padahal dia mampu mengucapkan, Allah pun tidak mengatakan dia beriman, kita pun dia juga mengatakan dia tidak beriman. Hanya dalam pembenaran dalam hati. Oke, jadi lisan mengucapkan kaulun ini adalah supaya kita dihukumi sebagai orang yang Islam. Imannya betul-betul, karena Islam dan iman ini talazum. Tidak mungkin iman tanpa Islam, Islam tanpa iman. Nah, kemudian amalul jawareh, amal kita, ulama mengatakan ini bukan termasuk rukun iman, tapi termasuk kamalatul iman, kesempurnaan iman. Dan ini sudah saya sebutkan semua. Setelah saya sebutkan di dalam buku ini. Jadi kalau fasalaf qalu wa i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa aml arkan wa aradu bidzalika anal a'mal syartun fi kamali, hanya syarat kesempurnaan, bukan aslul iman. Jadi ketika ulama mengatakan bahwa iman adalah qaulun wa amalun wa ma'rifatun, ini tidak bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah ketika mendefinisikan iman adalah tasdik bima ja'a bihin nabi, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aslul iman ada dalam hati. Lisan adalah supaya kita dihukumi sebagai orang Islam zahiran wa batinan. Adapun amal kita ini adalah syaratul kamal, bukan bagian daripada rukun iman, tapi syarat kesempurnaan iman. Jadi walhasil tidak ada percanggahan antara Asy'ariyah, Maturidiyah dengan ulama salaf atau ashabul hadis. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Ini saya turun aja atau macam mana? Atau tanya ada atau forumnya macam mana ini? Formatnya macam mana ini? Tanya jawab atau saya duduk di? Saya duduk, turun. Langsung forum. Oh. Ini forum. Oh, petang nanti. Jadi saya selesai dulu ini. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Lama, 1 jam lebih mungkin. Tapi tak apalah. Insya Allah kalau kita namanya juga belajar. Kalau kita tengok televisi 2 jam, 3 jam, kuat kita. Ya? Hati kita kuat. Tapi kalau belajar ilmu agama, telinga ini panas, mata ini mau kantuk. Ini punggung ini seperti waduh ini ujian orang-orang yang beriman. Ujian orang-orang yang beriman. Tapi insya Allah ini adalah majelis yang baik, majelis yang menjelaskan tentang akidah dan lain-lain. Semoga semua yang hadir ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang solih dan solihah, imannya semakin kuat, ketakwaannya semakin kuat, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.